ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullah. Menurut data dan survei yang dilakukan beberapa lembaga, maka depresi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan ada penelitian khusus membahas tingkat stres dan tingkat kenyamanan hidup berdasarkan wilayah di Indonesia. Ada beberapa wilayah yang dikatakan tingkat stres dan depresinya jauh lebih sedikit dibandingkan beberapa wilayah yang lain. Sebagai contoh yang paling dekat dengan kita, keberadaan rumah sakit jiwa di tetangga kita. Tidak terlalu jauh. Barangkali mungkin ada yang pernah berkunjung ke sana. Saya pernah berkunjung ke sana. Jadi suatu saat saya ditelepon. Cerita sebentar ya. Suatu saat saya ditelepon oleh orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Nomor baru saya angkat. Ternyata si penelpon berasal dari Tangerang, Banten, provinsi Banten, dari daerah mana. Saya cerita ini betul dengan Kiai Mukhtar. Kejadian itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dengan Kiai Mukhtar. Wah, kalau Kiai nggak pas Pak. Ya betul saya Mukhtar. Ini saya dapat nomor telepon panjenengan dari salah seorang ustadz di Jamsaren. Oh, apa hubungannya ini dengan Jamsaren? Terus maksudnya begini Pak, adik saya mengalami depresi. Cerita latar belakangnya ini, sampai kemudian suka mengamuk, membanting barang di rumah. Kemudian juga perkakas dan perabot rumah itu dirusak. Maksudnya? Ya maksud saya barangkali Pak Kiai bisa membantu. Wah ini repot urusannya. Tapi waktu itu saya jawab, ya nggak apa-apa, silahkan monggo. Keluarganya tersebut, adiknya, tolong dibawa ke pondok kami. Saya ingin melihat secara langsung sebenarnya penyakitnya itu betul-betul depresi, atau karena gangguan jin, makhluk halus, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, disengaja misalnya. Kan ada orang yang dengan menyengajakan diri, pura-pura stres dan gila, dia dapat perhatian dari pihak keluarga. Ada yang seperti itu. Akhirnya kontak diberi, yang waktu itu ternyata keluarganya berasal dari Sukoharjo, di daerah Gedung Jambal dan sekitarnya. Datang ke pondok ini dan segala macam. Ternyata si anak tersebut sudah pernah dibawa ke rumah sakit jiwa, Juruk ya. Ternyata kan di rumah sakit Juruk. Tapi kemudian ada baikan, tapi lama-kelamaan ceritanya dia ikut pengajian. Aktif dalam sebuah pengajian, kemudian akhirnya mengalami penurunan mental. Sedikit demi sedikit ternyata materi yang dia dapatkan di dalam pengajian-pengajian tersebut ternyata terlalu ekstrim, sehingga dia tidak kuat lagi, akhirnya mengalami depresi. Nah, sudah
Kemudian pertemuan pertama berikutnya ternyata sudah dilaporkan, Pak Ustaz, anak kami sudah masuk lagi rumah sakit jiwa. Mbok tolong dijenguk, menenangkan keluarganya. Barulah saya berangkat ke rumah sakit Juruk dengan 2 orang ikhwan, bertiga di sana. Ketemu sama pasien, boleh ketemu, ngobrol, sebenarnya biasa, nggak ada masalah. Anak itu masih muda, nggak ada masalah yang terlihat muncul. Cerita demi cerita, baru ngobrol di salah satu lorong rumah sakit jiwa Juruk. Makanya saya katakan mungkin ada yang pernah berkunjung ke sana bisa membayangkan. Baru asik ngobrol begitu, dari arah belakang, deretan kamar pasien ada yang berteriak, Ustaz Mokhtar. Sudah ada yang kenal lagi nih. Saya balik. Siapa ya? Ustaz Mokhtar ya? Ini 2 teman bilang tertawa, Ustaz murid antum di sini banyak. Akhirnya saya turun, kan ada tangganya kan, itu kan lorong. Turun tangga terus, kok dengar gini? Tapi betul kan Ustaz Mokhtar? Iya, saya Ustaz Mokhtar. Ustaz saya pernah ketemu sama antum dalam pengajian di masjid Kartosuroh dulu. Ini cerita-cerita. Oh iya. Terus nanya, ngapain di sini? Orang tua saya mau nikah kok dihalang-halangi Ustaz. Oh. Akhirnya dia cerita. Emosi itu nggak bisa ditahan, meledak-ledak. Kemudian nalar dan akal sehat itu nggak bisa dikendalikan sudah. Hanya karena dia punya sebuah keinginan, tapi kemudian memunculkan konflik yaitu dengan orang tua. Nah, akhirnya dalam keadaan tidak sadar seperti itu, emosi yang tidak terkendali, akhirnya dia merusak barang dan perabot yang ada di dalam rumah. Masuklah dia ke rumah sakit jiwa. Tapi beberapa bulan kemudian sudah ketemu kembali di Delanggu. Sudah keluar sudah sekarang. Nah, ini salah satu pengalaman pribadi saya. Ternyata di rumah sakit jiwa itu kita berjalan dari depan sampai belakang. Nah, tiap ruangan itu berlapis-lapis pengamanannya. Pintunya pun demikian. Dari ujung sampai ujung semuanya adalah orang-orang yang depresi, stres. Bukan berasal dari Solo saja, ternyata dari luar Solo pun banyak, Jawa Timur. Waktu itu saya ketemu dengan keluarga dari Ngawi. Ada sebuah keluarga yang berasal dari Ngawi, anaknya di situ. Ya. Sempat kita bertanya-tanya dengan salah seorang dokter di sana, ternyata penyebabnya subhanallah. Masalahnya sepele, kecil. Salah satunya tadi, pengen nikah, nggak boleh sama orang tua. Ada juga yang sebabnya persaingan bisnis. Melihat usaha temannya lebih maju, nggak kuat. Dipendam terus, saling berhadapan warungnya. Tapi dia kena kok laris manis yang kita buat hati itu kecut. Akhirnya tidak kuat seperti itu. Bahkan la haula wala quwwata illa billah, persaingan bisnis itu masyaallah muslimin. Apabila tidak diarahkan dan dibimbing dengan agama sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, justru membawa akibat yang parah, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Nah, saya punya seorang kawan, dia buka usaha bicycle, jualan saja. Laris manis, masya Allah. Beberapa bulan laris manis. Tidak berapa lama kemudian, setelah beberapa bulan laris manis itu, ada lagi yang membuka usaha bicycle. Di dekatnya berhadapan di seberang jalan. Laris manis. Kemudian setelah beberapa bulan laris manis, usaha itu mulai menurun. Kawan saya ini turun. Salah seorang ikhwan kita juga sering ngaji. Turun. Nggak tahu kok bisa turun. Sementara yang di depan semakin lama semakin laris, semakin manis. Nah, apa yang terjadi masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah? Suatu saat keluarganya datang naik motor, tanya, wah, usahamu laris ya mas? Saudara sih, jadi jam 9 ini masih selesai. Jam segini sudah habis. Pas sampai ini masih penuh ini. Habis. Masih banyak habis. Ternyata disihir. Jadi setiap orang yang lewat itu pandangannya disihir. Melihatnya mau beli. Padahal hakikatnya sesungguhnya barang dagangan itu yang dalam bentuk gorengan-gorengan fashion itu masih banyak numpuk. Nah, disihir. Setiap orang.
Allah memberi kemampuan bagi jin, syaitan untuk melakukan yang seperti ini, yang dinamakan dengan sihir. Nah, memang ada yang seperti ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis pun demikian. Sehingga setiap orang yang lewat mau beli, oh sentek. Lewat lagi mau beli, oh sentek. Jadi dari sore sampai malam orang yang lewat ya sentek terus. Kan nggak ada yang beli. Padahal kawan kita itu tunggu. Ya jawabannya bertumbuh-tumbuh kayak gitu kan. La haula wala quwwata. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibacakan Al-Quran, tempat dagangannya itu. Bacakan Al-Quran yang kita kenal dengan istilah ruqyah. Di ruqyah. Terus itu setiap hari. Lama-kelamaan pelanggan itu datang. Kan dia sudah punya pelanggan dalam beberapa bulan ini. Hanya saja dalam rentang waktu tertentu tersebut, para pelanggannya itu mau beli, nggak jadi. Bukan karena nggak enak, bukan karena nggak cocok, tapi karena dilihat dari luar sudah habis, sudah ludes. Setelah dibacakan Al-Quran terus, pelanggan itu datang lagi. Tidak berapa lama kemudian, penjual sayur di seberang jalan sudah nggak ada lagi. Wallahu alam. Kita juga tidak bisa menyimpulkan apa ada hubungannya dengan pedagang di seberang jalan itu. Nah, tetapi kenyataan seperti itu. Ini hanya karena urusan persaingan bisnis, buat depresi, bahkan terjatuh dalam perbuatan dosa besar, melakukan perbuatan sihir. Nah, saingan mendapatkan cinta dari pujaan hati, prestasi, demikian juga jabatan dan pangkat serta sekian banyak sebutkan ya. Ada seorang supporter bola yang betul-betul gila bola, depresi, hanya karena tim kesayangannya tahun ini tidak menjadi juara La Liga. Barcelona kalah, depresi. Yang lain lagi pecintanya Premier League ya, melihat Manchester United cuma nomor 2, ada yang depresi. Ada lagi yang dalam urusan pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan legislatif. Nah, ketika mendengar suara akhir, aku mulai suara akhir ternyata namanya tidak termasuk mereka yang berbahagia, tanda kutip, mendapatkan dewan legislatif. Akhirnya depresi, berjalan keluar dari rumah dalam keadaan telanjang, tidak mampu mengejarkan hati, menyabarkan jiwa. Nah, mudah goncang dan goyah. Maka masyarakat muslimin, seorang muslim bukan seperti ini sifatnya. Seorang muslim itu tegar, kokoh, sabar. Kalau orang sering mengumpamakan dan mengibaratkan problem dan masalah itu seperti gelombang di lautan, datang silih berganti, gelombang itu kan seakan tidak pernah putus. Nah, kadang besar, kadang kecil, sesuai pergerakan angin, pergerakan arus bawah laut, gelombang terus. Maka diibaratkan juga seorang muslim itu seperti karang. Mau ombaknya besar, gelombang kecil, menengah, anginnya kencang, tetap dia tidak bergoyang sedikit. Inilah seorang muslim. Nah, orang yang dia cintai meninggal dunia, entah itu orang tuanya, anaknya, nah, harta yang ada di tangannya hilang, terbakar, ludes. Nah, ini semua hal-hal sesungguhnya menjadi kemestian di dalam hidup ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyimak bersama sebuah kisah yang seharusnya nanti memposisikan kita sebagai hamba yang malu. Ternyata kita masih kalah, bukan selangkah dua langkah, tetapi kita jauh tertinggal di belakang dari akhlak dan sifat kaum mukminin pada generasi pertama umat ini. Nah, pada generasi pertama umat ini. Nah, maka sesungguhnya masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkat depresi dan stres itu sesungguhnya tergantung dengan tingkat keimanan dan takwa seorang hamba. Semakin tebal keimanan seorang hamba, maka kemungkinan depresi dan stres itu semakin kecil. Karena kekuatan imannya, kekuatan takwanya, dia gantungkan hati dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditentukan terjadi, pasti terjadi. Yang ditentukan tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Nah, kita semua adalah milik Allah dan kita nantinya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka depresi, stres itu sudah no. Tidak ada lagi.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini sudah sering kita dengar. Tetapi kata para ulama, "Idza takarrara pakai kaf, maka takarrara pakai kaf. Kalau ilmu itu diulang-ulang, maka dia akan semakin kuat menghujat di dalam sanubari seorang muslim." Anas bin Malik adalah seorang anak muda dari kalangan sahabat Ansar. Bahkan saat itu masih berusia 10 tahun, sudah dibawa oleh ibunya yang tercinta Ummu Sulaim, diserahkan dan dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, hadza khuwayliduk." Wahai Rasulullah, wahai Nabi, ini pelayan kecil Anda. Saya titipkan anakku untuk melayani, demikian juga menyediakan semua keperluan dan kebutuhan Anda. Maka sejak itu Anas bin Malik bergabung dalam keluarga kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Ummu Sulaim, seorang wanita yang menjanda, tetapi kecantikannya menjadi buah bibir, kekayaannya pun demikian, kebaikan hatinya, kedermawanannya, semua ciri-ciri wanita yang mulia ada di dalam diri Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka wajar apabila Ummu Sulaim jadi buah bibir kaum laki-laki dalam batasan yang sewajarnya. Dari sekian banyak laki-laki yang ada saat itu tersebutlah salah seorang musyrik, ada orang kafir yang saat itu belum masuk Islam bernama Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jawaban Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, wallahi ma mithluka yuraddu, walakin imra'atun muslimatun wa anta rajulun kafir." Diterima baik-baik oleh Ummu Sulaim. Bahkan dijawab dengan kata-kata yang tidak membuat tersinggung atau menyakiti hati, tidak. Kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, demi Allah, laki-laki seperti kamu ini tidak pantas ditolak lamarannya. Tidak pantas ditolak lamarannya. Saya wanita muslimah, sementara engkau masih kafir. Kalau kamu mau masuk Islam, saya terima lamaranmu." Tanpa pikir panjang Abu Talha masuk Islam. Maka ada khairul muhur. Masuk Islamnya Abu Talha sebagai mahar pernikahan Ummu Sulaim dikatakan para ulama sebagai sebaik-baik mahar di dalam sejarah Islam. Hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Menikah. Pasangan baru membina sebuah rumah tangga. Keluarga kecil hidup di tengah-tengah kota Madinah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah kemudian memberikan karunia. Ummu Sulaim hamil mengandung. Kemudian datanglah saat melahirkan, terdengar isak tangis bayi laki-laki, anak pertama, kurnia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Berbahagia sekali. Tidak ada yang melebihi bentuk kebahagiaan seperti ini bagi pasangan yang telah meningkatkan diri dalam tali pernikahan. Anak pertama, laki-laki, fitrah manusia menginginkan seperti ini. Punya anak, laki-laki, perempuan, lengkap. Berjalanlah waktu. Allah Subhanahu wa taala menguji tingkat keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di antaranya adalah Ummu Sulaim dan Abu Talha. Anak laki-laki pertama tersebut jatuh sakit. Orang tua mana yang tidak cemas, orang tua mana yang tidak khawatir, tentu bersedih dan selalu menjadi buah pikiran anaknya yang sakit. Anaknya yang sakit. Suatu hari Abu Talha memiliki keperluan dan hajat. Berangkatlah Abu Talha radhiyallahu ta'ala meninggalkan istrinya. Baru saja Abu Talha meninggalkan rumah, ternyata anak laki-laki tersebut dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini problem. Tetapi bagaimana kita melihat didikan Nabi, bimbingan iman, bimbingan wahyu, itu betul-betul meresap
di dalam hati dan jiwa seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tidak goncang sama sekali hatinya. Tegar, kokoh, sabar. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan yang menunjukkan ketidakrelaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah sikap sabar, tegar, satu sikap yang semakin sulit ditemukan di masa ini. Semakin sulit ditemukan di masa ini. Bahkan di kalangan kaum mukminin sekalipun, semakin sulit ditemukan sikap-sikap semakin tegar, sabar, tidak mudah goncang jiwanya. Meyakini semua itu sudah diatur dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani ikhtiar dan usaha. Lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Selain itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya dengan rasa cinta dan kasih memandikan sang anak, dikafankan, dikuburkan tanpa menanti kedatangan Abu Talha radhiyallahu ta'ala. Dan inilah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Semakin cepat dimakamkan, semakin baik. Bukannya orang yang telah meninggal harus mengalah kepada yang hidup, tetapi yang hiduplah harus mengalah kepada yang telah meninggal. Hak orang yang meninggal untuk segera dikembalikan ke alam kubur. Hak ia untuk dipercepat, tidak perlu ditunggu dari nanti, ditunda. Tunggu anaknya dari Jakarta. Subhanallah, itu artinya yang sudah meninggal pun ternyata harus diminta mengalah nunggu anaknya datang. Ini keluarganya, ini dan itu. Akhirnya diinapkan semalam, tambah lagi sehari, tambah lagi 2 malam. Nanti anaknya akan begini, nanti dia akan terima, nggak bisa sempat lihat wajah ayahnya yang terakhir kali. Padahal Nabi SAW membimbing kita secepatnya makamkan jenazah tersebut. Dan semua itu proses langsung ditangani oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Selesai, Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, la tuhaddithu Abu Talha hatta ana uhaddithu. Tentang kejadian ini kalian jangan ceritakan kepada Abu Talha. Biar saya sendiri yang menceritakannya kepada Abu Talha. Nah, keluarganya diam, tutup mulut. Abu Talha datang dari keperluannya malam. Wajar orang tua bertanya, "Kenapa ala ibni?" Apa sekarang yang dilakukan oleh anakku, wahai istriku? Jawabannya istri Ummu Sulaim, "Huwa askanu mimma kana." Sekarang dia lebih tenang, wahai suamiku. Jawaban tepat, tidak mengandung unsur kedustaan. Tenang ya orang mati itu. Gak mungkin bergerak, gak mungkin bernapas, sudah mati, meninggal. Jadi anakmu sekarang, wahai suamiku, lebih tenang daripada kemarin. Ya jelas sudah meninggal. Tetapi sang suami Abu Talha, ayah dan anak itu memahami keadaannya berangsur lebih baik. Oh, lebih tenang sekarang sudah. Kalau wanita zaman sekarang belum anaknya meninggal, baru anaknya jatuh saja sudah telepon di suaminya. Sudah berdarah ini gimana itu? Wow. Artinya kalau memang harus disampaikan kepada sang suami, kan bisa memilih kata intonasi yang baik. Tidak perlu berteriak-teriak kan ya. Belum tentu juga suaminya dalam kondisi yang tepat dan pas untuk menerima berita seperti itu. Barangkali suami yang menyetir, barangkali suaminya adalah buruh bangunan yang ada di lantai 3 dan tercat. Bunyi telepon, kaget, lepas malah jatuh. Ada saat-saat tertentu, kita pun demikian. Kalau kita tahu ini salah, betul ini salah. Tapi kita pun harus, dan kita dituntut untuk menyampaikan dengan tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Belum tentu sesuatu yang baik disampaikan itu baik dalam setiap saatnya. Belum tentu. Harus dipertimbangkan maslahat, mabaratnya. Ini sekarang saat, ini sekarang belum saatnya, ditunda sebentar lah. Toh juga tidak terlalu prinsip sekali, gampang. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu anha menanti kedatangan sang suami. Suaminya pulang, bagaimana anakku? Sekarang lebih tenang suaminya. Sudah. Nah, faqarrabat ilaihi al-'asha. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, seorang istri yang berbakti, seorang istri yang baik hati. Disiapkan, dilayani, diservis sang suami dengan sebaik-baiknya.
Selesai makan, minum, kenyang. Ummu Sulaim malam itu tafana'at ahsan mimma tafana'at qablu, kata Anas bin Malik, putranya yang pertama. Kata Anas bin Malik, malam itu ibunya Ummu Sulaim berhias dan bersolek. Tidak pernah Ummu Sulaim berhias seperti malam itu. Nah, melayani suami lahir dan batin. Selesai makan malam semua, berhias secantik-cantiknya, maka sang suami Abu Talha tergoda. Nah, lalu terjadilah apa yang terjadi. Kita sama-sama paham. Tetapi di dalam hadis itu disebutkan riwayatnya terjadi hubungan suami istri. Selesai, sang suami sudah tenang. Nah, tenang lahir dan tenang batin, kan begitu. Nah, barulah Ummu Sulaim pada saat itu tepat menyampaikan. Barulah saat ini saat yang tepat menyampaikan bahwa anak telah meninggal. Tetapi tidak langsung tentu poin. Wah, mas, anaknya meninggal. Tidak seperti itu. Langsung saja tentu poin. Nah, ya memang bagus kita berterus terang jujur, langsung saja tanpa bertele-tele. Tapi kan kita melihat keadaan, kondisi, kepada siapa kita berbicara. Nah, apakah tepat langsung kepada inti, ataukah harus memberikan mukadimah dulu pendahuluannya seperti ini. Saya itu punya maksud, tapi izinkan saya bercerita terlebih dahulu. Latar belakangnya. Oh ya, silakan cerita. Nah, kecuali kalau waktu saya mendesak sekali. Kalau begitu saya kepada inti masalah, iya silakan inti masalah. Jadi oke, close. Tapi kalau waktu panjang, maka yang kita sebutkan harus tepat waktu. Membicarakan masalah yang penting jangan pada waktu yang mepet. Pilih waktu yang tepat. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talha, wahai suamiku, pertanyaan. Ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitihim. Nah, thumma talabu ariyatahum alam yamna'uha qala lah. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, Abu Talha, ini dalam kondisi yang mesra ya. Nah, suamiku, menurut pendapatmu bagaimana? Ada sekelompok orang mau pergi. Kemudian mereka menitipkan barang kepada sebuah keluarga. Titip barang. Ketika mereka pulang kembali, sekelompok orang tadi, mereka ingin mengambil kembali barang tersebut. Bolehkah keluarga itu menahan? Oh, nggak boleh. Tidak bisa dikembalikan untuk kalian. Bolehkah dilakukan oleh keluarga tersebut? Kata Abu Talha, oh nggak boleh. Wong itu cuma pinjaman, itu cuma titipan. Bukan barang mereka, tetapi barangnya sekelompok orang tersebut. Nah, sudah jelas ya, mukadimah ini. Barulah Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha, fahtasib ibnak. Kalau begitu wahai suamiku Abu Talha, mohonlah pahala dari Allah karena anakmu sudah meninggal, diambil kembali oleh yang menitipkannya kepada kita. Tapi mau gimana, mau marah? Sudah dikasih mukadimah. Tapi itu sudah kembali kepada jawaban yang prinsipnya, nggak boleh. Menahan nggak boleh, kok berat. Nah, istri yang cerdik, istri yang cerdas. Mudah-mudahan istri kita seperti itu ya. Insya Allah. Istri yang semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Bukan istri yang cengeng dan manja. Manja sih boleh-boleh saja, cengeng juga boleh-boleh saja. Asalkan tidak berlebihan. Dalam batas wajarnya, mas kompornya rusak. Padahal dia sendiri bisa memperbaiki. Ini mas, ini. Dalam batas kewajaran boleh. Itu bumbu rumah tangga, romantis dan harmonisnya rumah tangga ada di situ. Tapi kalau berlebihan, juga tidak boleh. Kemudian Abu Talha pun mencerminkan seorang suami yang penyabar, seorang suami yang lembut. Rasulullah adalah orang yang paling lembut kepada keluarga. Nah, sampai-sampai kalau rasa sikap lembut itu berkurang, itu sudah bisa dirasakan oleh istri-istrinya. Sudah tidak seperti biasanya. Rasulullah kok beda ya. Abu Talha apa yang dia katakan radhiyallahu anhu? Tarakini hatta talafaqtu, tsumma akhbartini. Ibni, kamu biarkan saya dalam keadaan seperti ini, baru cerita kalau anakku meninggal. Tidak kurang, tidak lebih. Cuma itu kata-kata yang diucapkan Abu Talha. Kalau kita mungkin wis muni-muni. Barangkali mungkin wis besok-besok kan gitu. Berdiri, naik hitam, main tangan, main kaki. Begitu. Saya ceraikan kamu. Yang itu juga macam tidak. Tapi
Abu Talha mencerminkan seorang suami yang baik hati. Sudah selesai. Mau dibilang apa? Nah, dua pasang suami istri Abu Sulaim dan Abu Talha adalah cermin dan gambaran seorang muslim dan muslimah yang tegar, kokoh, tidak mudah goncang jiwanya. Hanya karena nilainya turun dalam ujian nasional, sudah menghanyutkan diri ke kali Progo. Katanya malu dengan keluarga, malu dengan tetangga. Selama ini dikatakan sebagai anak yang pintar, anak yang cerdas. Tapi ketika ujian akhir nasional kemarin tingkat SMA, nilainya jeblok. Akhirnya menghanyutkan diri ke kali Progo, meninggal. Dari mana kita tahu kalau dia malu? Dalam surat wasiatnya yang ditulis, saya malu menjadi aib keluarga. Nah, maka sekarang kan ujian nasional sempat diperbincangkan. Pas apa enggak? Barangkali seorang siswa itu berprestasi, bagus, nilainya bagus, tapi pas ujian nasional sedang punya masalah, diputus cinta sama pacarnya. Kan bisa jadi. Yang terjadi kan seperti itu. Atau mungkin keluarganya sedang ini dan itu. Akhirnya ketika hari-hari ujian terakhir nasional, nilainya jatuh. Padahal tidak mewakili. Nah, jadi itu terjadi. Mudah goncang jiwanya, nah, mudah depresi, mudah stres. Nah, kalau kita lihat ahli-ahli psikologi, psikiater di daerah Solo, di kota Surakarta, pasiennya bludak. Pasien itu bludak. Bahkan ada satu penelitian khusus mencermati kecelakaan bis yang sering terjadi. Satu kesimpulan diambil, ternyata supir bis saat ini tingkat stresnya semakin tinggi. Dikejar orang, jalanan tambah macet, yang naik sepeda motor asal-asalan. Kan itu. Penumpangnya bilang, pak, cepat pak, ini sudah terlalu pak. Kan itu. Belum lagi pengawal bis yang naik turun bis ngecek ini, wah enggak apa, bisa bis 10, penumpangnya sewa gitu, kan gitu. Belum lagi supir itu ternyata anak-anak muda. Nah, akhirnya salah satu kesimpulannya penyebab kecelakaan itu karena tingkat depresi stres para supir ini. Nah, tidak mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Mereka akhirnya mengurangi tingkat stresnya apa? Ngombe, minum, pil penenang. Nah, pil penenang dan seterusnya. Maka seorang muslim tidak sepantasnya melakukan hal seperti itu. Iman dan takwa adalah modal yang besar. Pagi hari Abu Talha mencari Rasulullah SAW, diceritakan curhat. Kita pun demikian. Agar kita tidak depresi dan stres, apa yang mengganjal dalam hati, keluarkan. Maka kalau kita lihat, mungkin pernah ke dokter psikologi, psikiater, saya pernah masalahnya. Tapi bukan saya, ngetor gitu. Ada keluarga, malam itu bukanya. Mulai dari jam 1, itu baru buka dokternya. Bangun tidur itu. Antrian pasien itu. Dari luar kota Ponorogo sampai Madiun, sampai Jakarta. Saya perhatikan masuk ruangan. Dokternya tanya kepada keluarga itu. Ternyata hanya simpel pertanyaan. Masalahnya apa? Ceritakan saja. Tapi kan sudah sugesti ini. Si pasien mendengar dan terkondisikan bahwa ini dokter ahli psikologi mampu dan bisa membantu kita menghilangkan stres dan depresi. Itu sudah terbentuk sebelumnya. Maka dia bisa cerita bebas begini, dok saya tuh ini. Ceritakan semua. Padahal cerita-cerita itu tidak semuanya lengkap dan ceritakan kepada keluarga. Karena beda. Keluarga, siapa sih keluarga? Bukan dokter. Ini kan dokter. Sudah terkondisi. Ceritakan semua ini. Ya diselesaikan aja akan masalahnya bu. Ini sebenarnya gampang masalahnya. Cepat itu. Udah. Gak apa-apa. Sudah itu bukan masalah. Apa kayak gitu gampang. Saya dengar dari belakang. Walah, yang ini loh. Kan gitu. Cuma begitu saja. Cuma bedanya kita sama Pak Dokter itu, dia punya resep obat penenang. Dokternya juga mengakui ini obat bukan untuk menyelesaikan masalah. Yang harus Anda lakukan adalah selesaikan masalah itu. Ya sebenarnya kita memang bisa menjawab seperti itu. Yang dia punya ramuan obat penenang ini nanti tanya Mas Ari soalnya. Jadi yang diberikan sang dokter psikologi psikiater itu hanyalah obat-obat penenang, membantu dia mudah tidur. Ini was-was dok, nggak bisa tidur, cemas, lihat anak lari ke jalan itu berdebar-debar nanti kalau anak itu gimana ya gitu. Was-was kejar rasa takut, cemas,
Akhirnya dikasih obat penenang. Besok datang lagi. Sama terus. Mudah boleh dikatakan cara. Oh iya Dok. Rasakan saja. Maka kita pun bisa memilih teman. Kalau kita kenal mungkin ustaz, teman dekat. Keluarkan saja isi hati itu. Jangan ditanam, jangan dipendam, jangan dijadikan jelas terus. Seperti yang dilakukan Abu Talhah radhiyallahu ta'ala punya masalah seperti itu. Belum buang rasanya. Kita kan kalau sudah punya masalah, kalau sudah disampaikan langsung kan? Itu kan? Kecil, besar, sedang masalahnya, asalkan sudah tersampaikan, itu rasanya alhamdulillah, puang wis. Aku cerita kalau boleh puang. Nah, nek urung cerita, rasa-rasanya, wah, dan itu. Itulah sederhananya. Abu Talhah datang ke Nabi SAW, diceritakan semua, apa yang terjadi kata Nabi, barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah memberkahi malam panjang kalian. Berkat doa Nabi alaihi salatu wasallam Sulaim kemudian mengandung dalam hitungan waktu yang cepat sekali. Mengandung lahirlah anak laki-laki dinamakan Abdullah, dibawa langsung menemui Nabi alaihi salatu wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkah. Dari Abdullah itu lahirlah 9 anak, semuanya penghafal Al-Quran. 9 cucu Abu Talhah, 9 cucu Ummu Sulaim. Musibah, problem dihadapi dengan sikap sabar, memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yakin bahwa itu semua telah diatur, ditentukan Allah Jalla wa Ala. Kalau sampai tingkatan seperti ini, yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi alaihissalam ketika kita tertimpa musibah dan ujian, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku karena musibah yang menimpaku, dan berikanlah ganti untukku dengan yang lebih baik. Kata Nabi, barang siapa yang tertimpa musibah lalu membaca doa ini, maka Allah pasti akan berikan ganti dengan yang lebih baik untuknya. Di dalam kisah ini juga, di dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu sepasang suami istri yang setia selalu mengiringi Nabi dimanapun pergi. Inginnya selalu di dekat Nabi, tidak ingin jauh. Karena tenang dengan sabda dan wejangan dari Nabi SAW. Menjelang hari-hari kelahiran Ummu Sulaim dan Abu Talhah, sepasang suami istri juga ingin ikut bersama Nabi yang keluar meninggalkan kota Madinah. Selesai dari keperluan Nabi dan rombongan pulang, belum sampai ke belakang kota Madinah, Ummu Sulaim sudah merasakan ingin melahirkan. Padahal Nabi ingin melanjutkan perjalanan. Disepakati, rombongan Nabi tetap berjalan, Abu Talhah dan Ummu Sulaim tetap tinggal di situ menanti detik-detik melahirkan. Abu Talhah berdoa, Ya Rabbi, innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an adkhula ma'a Rasulillahi idza dakhala wa akhruja idza kharaja wa anta tara anni qad istabistu. Ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbu, doa dari para hamba yang jujur. Nah, itu perlu dalam doa. Doa yang dibangun di atas fondasi kepasrahan hati. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah kabulkan. Kata Abu Talhah, ya Allah, Engkau kan maha mengerti dan mengetahui bahwa aku hambamu ini sangat senang menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau keluar, saya keluar. Kalau beliau masuk, saya masuk. Tapi sekarang ya Allah, Engkau melihat bahwa aku tertinggal dari rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena istriku akan melahirkan. Baru selesai Abu Talhah berdoa, Ummu Sulaim sudah memanggil, ya Abu Talhah, wahai suamiku. Rasa-rasanya rasa sakit itu sudah hilang. Hilang sekejap. Kalau secara ilmu kedokteran, nggak masuk akal. Sudah saatnya keluar kok, tertunda. Tapi secara syariat, bisa terjadi dengan doa. Doa termasuk dari ikhtiar. Doa itu termasuk dari usaha. Itu yang harus diingat. Doa termasuk ikhtiar. Akhirnya dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, Ummu Sulaim tidak merasakan sakit seperti saat melahirkan. Mereka kemudian menyusul rombongan Nabi sehingga masuk ke kota Madinah bersama-sama dengan rombongan dan iring-iringan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah barulah Ummu Sulaim melahirkan. Maka masyarakat muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kisah ini disebutkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Mudah-mudahan kisah ini menjadi salah satu pegangan hidup kita. Yakinlah bahwa semua yang terjadi pada diri kita dan di sekitar kita itu tidak lepas dari kehendak dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, maka perlu diingat bahwa salah satu ikhtiar dan usaha itu
adalah berdoa. Hiasi dengan sikap sabar, lengkapi dan sempurnakan dengan sikap tegar. Yakinlah bahwa apa yang kita miliki, bahkan kita ini hanyalah titipan dari Allah, dan suatu saat titipan itu pun akan kembali kepada yang memilikinya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam berucap dan beramal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.